Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoma Fairul Nazmi dengan NIM 20101177310022 dari kelas Indonesian for English Speakers A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA 2. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa kita sebut dengan RPP dengan institusi dari Universitas Lambung Mangkurat dengan subjek Bahasa Indonesia, kelas diperuntukkan untuk BIPA 2. Keterampilan berbahasa yang saya pilih adalah menulis, temanya pengalaman di masa lampau, pertemuan kedua dari 10 pertemuan, alokasi waktu 1 kali 60 menit. Pada hal ini, saya akan menjelaskan tentang tema, yaitu pengalaman di masa lalu. Pada pertemuan pertama, seorang pengajar telah melakukan kelas, yaitu perkenalan, dan dilanjutkan pada sesi pada hari ini. Berikutnya, A. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran mencakup dua hal penting, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya ingin pembelajar dapat mengidentifikasi komponen-komponen apa saja sih yang diperlukan untuk menulis kata, frasa, dan ungkapan yang sesuai dengan pengalaman di masa lampau mereka. Yang kedua, untuk keterampilan. Pembelajar mampu menuliskan kata, frasa, dan ungkapan yang sesuai dengan pengalaman di masa lampau dengan struktur yang tepat. B. Indikator. Pembelajar memilih kata, frasa, dan ungkapan yang sesuai dengan pengalaman di masa lampau. Bagian berikut ada C. Materi pembelajar. Pada materi pembelajar ini, saya lebih menekankan kepada struktur penulisan kata, frasa, dan ungkapan pengalaman masa lampau pada pembelajar. D. Metode pembelajar. Pada kesempatan ini, saya menggunakan maafkan saya, menggunakan metode direct method atau yang bisa kita sebut dengan metode langsung, dan pastinya pada metode ini adalah latihan terbimbing. E. Media. Media di sini kita menggunakan e-book yang bisa diunggah atau bisa dibuka oleh siapa saja, termasuk pembelajar sendiri, dan menggunakan salin dia untuk memudahkan pengajar untuk menjelaskan beberapa materi terkait tentang BIPA 2. F. Sumber belajar. Pada kali ini, saya menggunakan buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk pelajar BIPA 2. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajar. Kita mulai dengan pendahuluan. Pertama, saya akan menggunakan salam untuk mengungkapkan uh, rasa ramah saya kepada pembelajar. Dan dua, kita menggunakan apresiasi. Pada apresiasi ini, saya menggunakan 3 hal khusus yang harus kita uh, cermati, yaitu yang pertama, seorang pengajar menyapa seluruh pembelajar. Pada kali ini kita melakukan seperti interaksi langsung agar pembelajar tidak merasakan malu atau ada tingkatan antara pembelajar dan pengajar. Yang kedua, pengajar menanyakan perihal kabar pembelajar dan melakukan tanya jawab sederhana dengan pembelajar yang berkaitan dengan apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya, eh, apakah pertemuan kemarin bisa kalian pahami materi-materinya, atau bagaimana kabar hari ini? Apakah kalian merasakan nyaman pada hari ini atau bagaimana? Dan lanjutnya adalah pengajar menyampaikan materi serta tujuan pembelajaran pada hari ini. Seperti yang saya sebutkan di tujuan pembelajaran berikut, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu eh, bagaimana sih tujuan untuk pembelajar BIPA 2 ini. Berikutnya bagian inti, pengajar meminta
pembelajar untuk menuliskan cerita ulang dari pengalaman masa lalu mereka. Terus, pengajar menampilkan salin dia yang berisikan unsur gramatikal tertentu. Selanjutnya, pembelajar praktik menulis dan pengajar memberikan instruksi. Pada hal ini, kita menggunakan pembelajar dulu untuk fokus menulis sebagaimana mereka paham, dan kita memberikan instruksi apabila mereka mengalami kesulitan dalam pemahaman cara menulis dan hal apapun yang membuat mereka sulit untuk menuliskan salah satu cerita ulang dari pengalaman masa lampau mereka sendiri. Yang berikut adalah penutupan. Pengajar menutup kegiatan dengan menanyakan pembelajar kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini dan apa yang pembelajar rasakan. Selanjutnya, pengajar menanyakan kepada pembelajar bagaimana cara menulis kata, frasa, ungkapan, pengalaman masa lampau. Berikutnya, pengajar mengapresiasi kemampuan menulis pembelajar dalam penulisan yang telah mereka selesaikan. Dan yang terakhir, pengajar mengucapkan salam penutup. Pada bagian ini, maksud saya, pengajar bisa memberikan kesan yang menarik bagi pembelajar agar tetap rajin untuk eee, melakukan menulis, salah satunya dari uji kompetensi yang saya pilih pada kesempatan ini. Dan Eee, dimohonkan agar pembelajar bisa memahami apa saja sih, step by step-nya atau cara menulis, yang benar untuk mereka, eee, mengarang itu sendiri dan sebagainya. Berikutnya penilaian hasil dari pembelajaran. 3 aspek yang dinilai. Yang pertama ada tujuan dari penulisan teks cerita ulang di masa lampau, yang kedua keruntutan dari struktur teks, dan yang ketiga pilihan kosakata. Di sini juga ada tersedia kriteria dan skornya. Pada bagian ini, pengajar bisa menilai hal apa saja yang salah satu dari sekian banyak pembelajar yang mereka dapat pahami dan kita nilai, seperti itu. Yang berikutnya di sini adalah contoh salah satu lembar kerja pembelajar yang mungkin akan saya bagikan kepada BIPA A2, seperti ada tercantum nama, kelas, asal negara, tanggal, yang tak lupa adalah temanya pengalaman masa lalu, dan mereka menuliskan ide-ide apa saja yang bisa mereka tuangkan dalam tulisan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.